спаси нас. Я сам сути, сelamatkanlah kami. Святый великомучениче Дмитрий, моли Бога о нас. Ya mati Agung Dimitri, berdoalah kepada Allah bagi kami. Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас. Ya Bapa yang amat terhormat Serafim, berdoalah kepada Allah bagi kami. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Kemuliaan bagimu ya Allah, kami kemuliaan bagimu. Terbaiklah kita sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Kemuliaan bagimu ya Allah, kami kemuliaan bagimu. Ya Raja segala kehidupan kebenaran yang ada di segala tempat selalu di segala sesuatu. Para simpanan segala yang baik segala hidup. Datanglah dan himpunan kami saksikanlah kami dari segala penyakit sana. Dan selamatkanlah jiwa kami yang membaik. Allah Maha Kudus, Kuasa Maha Kudus, Maha Kudus, kasihlah kami. Allah Maha Kudus, Kuasa Maha Kudus, Maha Kudus, kasihlah kami. Allah Maha Kudus, Kuasa Maha Kudus, Maha Kudus, kasihlah kami. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, kami selalu sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tuhan Maha Kudus, kasihlah kami. Ya Tuhan ampunilah dosa-dosa kami. Ya baginda maafkanlah pelanggaran kami. Ya Sang Masih bimbinglah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihlah, Tuhan kasihlah, Tuhan kasihlah. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang beserta kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Kerajaan kuasa yang Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Selamatkanlah Tuhan umat-Mu dan berkatilah warisan milik-Mu. Menangkanlah gereja-Mu melawan musuh-musuhnya, dan anggotanya lindungilah dengan kuasa salib Allah-Mu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Ya Kristus Allah kami yang oleh kehendak-Mu sendiri telah diangkat ke atas salib. Anugerahkanlah belas kasih-Mu pada umat-Mu yang baru, yang disebut atas nama-Mu, dan dengan kuasa-Mu jadikanlah mereka taat setia. Berikanlah mereka kemenangan atas musuh-musuhnya. Biarkanlah senjata perdamaian-Mu itu menjadi sekutu mereka yang tak terkalahkan. Karena selalu sepanjang segala abad. Amin. Ya pengayuman yang dahsyat dan tanpa cacat, Sang Theotokos yang baik dan patut disanjung, jangan lalui permohonan kami ini. Kuatkanlah jemaat kaum ortodoks. Oleh doa-Mu biarlah selamat mereka yang terpanggil untuk melayani, serta kiranya mereka dianugerahi kemenangan dari surga. Karena Engkau telah memberikan kelahiran kepada Allah, dan sungguhlah Engkau terberkati. Belaskan semuanya besar tengah-tengah kami dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Patriark kita,
Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Allah yang pengasih dan pengasih manusia, dan perlu sampaikan kemuliaan pada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, karena selalu tas panjang segala abad. Amin. Dalam segala mengucapkanlah berkat. Dan berusaha bertukar berusaha dalam benar, tapi kami berikan dan pisah-pisahkan sekarang dan selalu tas panjang segala abad. Kemudian bagi Allah tempat tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemudian bagi Allah di tempat tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemudian bagi Allah di tempat tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya Tuhan, bukalah bibirku dan mulutku akan mengucapkan pujian-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku dan mulutku akan mengucapkan pujian-Mu. Ya Tuhan, mengapa mereka menambah-nambahkan kesusahanku? Banyak orang yang bangkit melawan aku. Banyaklah perkataan kepada jiwaku. Baginya tidak ada keselamatan dari Allah. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah pertolonganku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan suaraku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengarkan aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku, ya Allah-Ku. Sebab Engkau telah memukul orang yang memusuhi aku tanpa alasan. Engkau yang mematahkan gigi orang berdosa. Dari Tuhan datang keselamatan, berkat-Mu atas umat-Mu. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Janganlah mengabdi aku dalam amarah-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam panas murka-Mu. Sebab ujung tombak-Mu yang tajam menembus aku, dan tangan-Mu dengan berat menimpa aku. Sebab tidak ada yang sehat pada dagingku, oleh karena amarah-Mu tidak ada damai sejahtera di tulang-tulangku, oleh karena dosa-dosaku. Sebab pelanggaran-pelanggaranku sudah menindih di atas kepalaku, seperti beban berat yang menekan aku dengan sangat kuat. Luka-lukaku berbau busuk dan mengerikan, oleh karena kebodohanku aku menjadi orang celaka dan tertunduk terus-menerus. Aku berjalan dengan berkabung sepanjang hari. Jiwaku dipenuhi dengan cemoohan. Tidak ada yang sehat dengan dagingku dengan dahsyat aku telah tertindas dan dijatuhkan. Aku berteriak karena rangan hatiku, tetapi hasrat keinginanku Engkau tahu, dan nerangku tak tersembunyi bagimu. Hatiku susah segenap, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Teman-teman dan tetanggaku berdiri menjaga jarak mereka terhadap aku, dan sanak saudaraku berdiri jauh-jauh. Orang yang menindas aku teramat sangat menginginkan nyawaku, dan orang-orang yang menginginkan luka-lukaku telah berbicara dengan penuh kesombongan dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Aku adalah orang yang tidak dapat mendengar, dan tidak ada celaan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang mendengarkan aku ya Tuhan Allahku. Sebab aku berkata, janganlah kiranya musuh-musuhku bersukaria karena aku. Janganlah mereka memegahkan diri terhadap aku. Apabila kakiku goyah, aku telah siap menerima tulah. Duka cita senantiasa ada di hadapanku, sebab aku mengakui kesalahanku. Aku menderita karena dosa-dosaku, tetapi musuhku hidup, dan mereka lebih kuat dari aku, dan mereka membenci aku tanpa alasan. Semakin bertambah banyak, mereka menuduhkan sesuatu jahat, ganti yang baik, sebab aku mengikuti kebenaran. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, jangan jauh daripada aku, segera mendekat aku untuk menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, jangan jauh daripadaku, segera mendekat untuk menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripada aku, segera mendekat untuk menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Ya Allah, aku berseru mencari Engkau. Betapa hausnya jiwaku kepadamu, betapa rindunya dagingku kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandangmu di tempat kudus, melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab belas kasihmu lebih baik dari hidup.
bibirku akan memuji-muji Engkau. Demikianlah aku mau memberkati Engkau seumur hidupku, dan menambahkan kedua tanganku demi nama-Mu. Biarlah jiwaku dikenyangkan oleh lemak dan sumsum, dan biarlah bibirku yang melimpah dengan sukacita akan memuji nama-Mu. Sebanyak aku mengingat Engkau di tempat tidurku, pada awal-awal musim aku merenungkan Engkau, karena Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah perlindungan sayap-Mu aku bersukacita. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang dengan sia-sia menginginkan jiwaku akan masuk ke bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan pada kuasa pedang. Mereka akan menjadi bagian milik domba. Tetapi sang raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah di dalam Dia akan dipuji-puji. Sebab mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Sebanyak aku mengingat Engkau di tempat tidurku, pada awal-awal musim aku merenungkan Engkau, karena Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah perlindungan sayap-Mu aku bersukacita. Jiwaku mendekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Tuhan kasihlah, Tuhan kasihlah, Tuhan kasihlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan Allah keselamatanku, siang dan malam aku berseru-seru padamu, biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendirilah telinga-Mu kepada permohonanku ya Tuhan. Sebab jiwaku kenyang dengan berbagai penderitaan, dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Aku telah dibertukan dengan orang-orang yang masuk gerbang kubur. Aku menjadi seorang yang tidak punya pertolongan, sendiri di antara orang-orang mati, seorang yang dibunuh, tertidur di dalam kubur yang tidak Kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Mereka memalingkan aku di lubang yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam bayang-bayang maut. Murka-Mu menekan aku dengan sangat berat, dan segala ombak-Mu telah Kau bawa kepadaku. Kau menjauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Mereka pun menjadi aku kenajisan bagi mereka. Aku telah terlepas tapi belum keluar. Mataku diredupkan dari kesengsaraan sepanjang hari. Aku berseru-seru padamu ya Tuhan, kedua tanganku berentangkan di hadapan-Mu. Akankah Engkau melakukan keajaiban bagi orang mati, ataukah tapi membangkitkan mereka, sehingga mereka akan memuji-muji Engkau? Akankah orang memberitakan belas kasih-Mu di dalam kubur, dan kebenaran-Mu dalam kebinasaan? Apakah keajaiban-Mu diketahui dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di tanah yang terlupakan? Tetapi aku berseru kepadamu ya Tuhan, bilakah pada waktu fajar menyingsing aku sampai ke hadapan-Mu? Mengapa Engkau menolak aku ya Tuhan, memalingkan wajah-Mu daripadaku? Aku miskin dan cemas sejak masa mudaku. Setelah aku ditinggalkan, aku direndahkan dan menjadi putus asa. Murka-Mu telah berlalu atasku. Aku dan kengerian-Mu sungguh-sungguh telah menggelisahkan aku. Mereka melilingi aku seperti air sepanjang hari. Mereka mengepung aku. Telah Kau jauhkan daripadaku sahabat-sahabat dan kenalan-kenalanku, oleh karena keadaan mengerikan yang menimpa aku. Ya Tuhan Allahku, siang dan malam aku berseru-seru padamu, biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendirilah telinga-Mu kepada permohonanku ya Tuhan. Berkatilah Tuhan yang jiwaku, berkatilah namanya yang kudus, segenap diriku. Berkatilah Tuhan yang jiwaku, dan jangan lupakan segala puji-pujiannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala kesakitanmu. Dia yang menebus hidupmu dari kebinasaan, yang memahkota engkau dengan belas kasih dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan segala yang baik, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Tuhan menjalankan belas kasih dan keadilan kepada orang-orang yang terluka. Dia telah menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa, dan kehendaknya kepada Bani Israel. Tuhan itu penyayang dan mengasihi, panjang sabar dan berlimpah belas kasihan. Tidak selalu Ia marah, dan murkanya tidak selama-lamanya. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak membalas kita setimpal dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Sebab seperti langit yang jauh tinggi di atas bumi,
Demikian limpahnya belas kasih Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, Dia telah menghapus pelanggaran kita, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Demikian Dia sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia tahu keadaan kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Hari-hari manusia ialah seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berkembang apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi belas kasihan Tuhan senantiasa untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi mereka yang taat dengan perjanjiannya dan yang selalu mengingat untuk melakukan perintah-perintahnya. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa mengatasi segala sesuatu. Berkatilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya berkuasa, yang menjalankan perintahnya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Berkatilah Tuhan yang segenap kuasanya, pelayan-pelayannya yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Berkatilah Tuhan yang segala kepercayaannya di segala tempat kekuasaannya. Berkatilah Tuhan yang jiwaku di segala tempat kekuasaannya. Berkatilah Tuhan yang jiwaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikanlah permohonanku dalam kebenaran-Mu dan demi keadilan-Mu. Janganlah membawa hamba-Mu ini kepada pengadilan, sebab tiada seorang pun yang didapati benar di hadapan-Mu. Sebab lawan-lawanku mengincar nyawaku, hidupku dihempaskan di tanah. Ia mengurung aku dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Rohku mengerang di dalam diriku, hatiku sesak dalam diriku. Aku mengingat hari-hari yang terdahulu, merenungkan segala pekerjaan-Mu. Ya, aku merenungkan segala perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan kedua tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang kering. Segeralah mendengarkan aku, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Janganlah memalingkan wajah-Mu daripadaku, sehingga aku tidak seperti orang-orang yang masuk ke lubang kubur. Buatlah aku dapat mendengar belas kasih-Mu saat wajah menyingsing. Sebab aku berharap kepadamu. Buatlah aku mengerti jalan mana yang harus kulalui, ya Tuhan. Sebab kepadamu kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Sebab kepadamu aku telah membawa lari diriku sebagai perlindunganku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu karena Engkaulah aku. Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang merata. Hidupkanlah aku, ya Tuhan, demi nama-Mu. Lepaskanlah jiwaku dari kesesakan di dalam kebenaran-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi belas kasih-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang memusuhi aku, susah jiwaku. Sebab aku ini hamba-Mu. Ya Tuhan, dengarlah doaku dan janganlah membawa hamba-Mu kepada pengadilan. Roh-Mu yang baik itu akan menuntun aku di jalan yang rata. Bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, 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 kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Tuhan kasihilah, Tuhan kasihilah, Tuhan kasihilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dengan bersejahtera mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihilah. Dari atas dan keselamatan jiwa kita mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihilah. Seluruh dunia persatuan gereja Pusala dan baik persatuan semua mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihilah. Umat kudusnya dan bagi mereka yang masuk dalam terang iman kekhususan serta ketakan Allah mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihilah. Kita kirim para presbiter terhormat para biasa dalam Kristus dan bagi sunnah rahib raibah serta agama mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihilah. Negara kita, capai bagi negara kita ini dan bagi mereka memberitakan negara ini. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihilah. Bagi kota ini, bagi setiap kota dan tanah tabel yang tinggal di dalamnya. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihilah. Bagi cuaca-cuaca yang baik, berlimpahnya seluruh bumi dan bagi masa-masa terang. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihilah. Yang darah, udara bagi mereka sakit.
bagi mereka menderita, bagi mereka datang keselamatan mereka. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kasianilah. Lepasan kita dari semua kesakan murka pembukuan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Selamatkan kasih dan kami Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Merupakan kemuliaan sampai atau salva mari dengan senap orang suci. Mari kita menyerahkan tas suci saudara dan dengan senap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Kemuliaan hormat dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus yang selalu kita sepanjang segala abad. Itulah Tuhan dan telah menyatakan dirinya kepada kita. Terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dan serulah namanya. Allah itulah Tuhan dan telah menyatakan dirinya kepada kita. Terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Segenap bangsa mengelilingiku, namun dalam Tuhan aku telah mengalahkan mereka. Allah itulah Tuhan dan telah menyatakan dirinya kepada kita. Terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hal ini adalah pekerjaan Tuhan serta mengherankan di mata kita. Allah itulah Tuhan dan telah menyatakan dirinya kepada kita. Terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan kasihanilah. Baiklah kita menyerahkan tas suci saudara dengan senap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Kemuliaan hormat dan sembah dari Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Engkau Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Sidang para malaikat terheranlah memandang Engkau ya Juru Selamat. Terhisap di antara orang mati, Engkau pemusnah kuasa maut yang membangkitkan Adam dengan dirimu dan melepaskan semua dari alam maut. Pujilah Engkau Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Mengapa hai perempuan dengan rasa kasihan mencampurkan rempah wangi dengan air matamu? Seru malaikat yang berkilau di kuburan kepada pembawa rempah-rempah. Lihatlah kuburannya dan bersukacitalah, karena Sang Juru Selamat telah bangkit dari kuburan. Pujilah Engkau Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Ini hari para perempuan pembawa rempah-rempah bergegas dengan tangisan menuju kuburanmu. Tetapi malaikat mendekat mereka dan berkata, sudah habis waktunya untuk bersuka cita. Jangan menangis, tetapi beritakan kebangkitan kepada para rasul. Terpujilah Engkau Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Para perempuan pembawa rempah-rempah datang membawa rempah-rempah ke kuburanmu, ya Juru Selamat, dan dari jauh mereka mendengar suara malaikat dengan nyaring kepada mereka, mengapa kau menghitung Dia yang hidup di antara orang mati? Sebagai Allah Dia telah bangkit dari kuburan. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Kami menyembah Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, satu dalam satu hakikat,
dan bersama serafim kami berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Engkau ya Tuhan. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Engkau ya Sang Perawan telah melahirkan Sang Pemberi hidup yang telah menebus Adam dari dosa dan memberikan sukacita kepada Hawa ganti duka cita, dan Dia adalah Allah manusia dalam menjelma melalui Engkau dan mengembalikan kehidupan bagi mereka yang telah jatuh. Haleluya. Haleluya, haleluya, kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Sekali lagi dengan damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Selamat kasihanilah dan lindungilah kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Serta suci merpati mulia, Sang Theotokos dan selalu beromanya dengan segala orang suci. Mari kita menyerahkan jasad sempurna dengan senap hidup kita pada Kristus Allah kita. Karena diberkati nama-Mu yang dimuliakan kerajaan-Mu, bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Bangkitlah ya Tuhanku dan Allahku, karena Engkau akan memerintah sampai kepada kesudahan zaman. Bangkitlah ya Tuhanku dan Allahku, karena Engkau akan memerintah sampai kesudahan zaman. Bangkitlah ya Tuhanku dan Allahku, karena Engkau akan memerintah sampai kepada kesudahan zaman. Dengan segenap hatiku aku akan menaikkan ucapan syukurku kepadaku, Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Karena Engkau ya Allah adalah Allah kudus yang berpenyelamat di antara orang kudus, dan kepada menyampaikan kemuliaan pada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Dialah segala sesuatu yang bernafas memuji Tuhan. Dialah segala sesuatu yang bernafas memuji Tuhan. Dialah segala sesuatu yang bernafas memuji Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Allah kita agar kita layak untuk mendengarkan Injil suci. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kita tegak bagi Tuhan, mari kita mendengarkan Injil suci. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Bacaan dan berita dari Injil suci menurut Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Mari kita perhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Dan sementara mereka bercakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata pada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku bersendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya pada mereka, dan mereka belum percaya karena kiranya, dan masih heran berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan padanya sepotong ikan goreng
dan ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Berkatalah mereka kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya pada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan padaku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah katanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita mereka. Senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sallallahu bisa Hamasya untuk menjadi suci, untuk wening, dan untuk dekat dengan Allah. Itu harus mengerti makna dari kehidupan. Kehidupan itu tidak mudah. Tetapi kehidupan itu perlu diperjuangkan di dalam kehidupan kita sehari. Perjuangannya apa? Nata pikiran atau nus, nata batin, dan kalb. Dan tahu landasan daripada hidup itu apa? Diri kita sendiri? Tidak. Perjuangan? Ya tidak. Allah yang adalah karangan manusia? Ya tidak. Tetapi Allah yang betul-betul sejati, yang melalui yang kita ada. Ya? Karena itulah Yesus ketika bangkit dari antara orang mati menyadarkan mereka. Lah mereka itu siapa? Para murid. Disadarkan tentang apa? Disadarkan bahwa yang diikuti tidur bersama, makan bersama, jalan bersama, topeng bersama, itu bukan sekedar manusia. Ya? Bukan sekedar manusia. Tetapi yang tidur bersama, jalan bersama, itu adalah jelmaan daripada Sang Sabda. Bahkan pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, orang-orang Yahudi bingung.
sangat bingung. Mengapa? Karena pribadi yang tidak tersentuh dengan maut adalah Allah. Padahal Yesus di dalam kasat mata mereka itu adalah siapa? Anaknya Yusuf, tukang kayu. Berarti manusia, ya kan? Seperti kita. Tetapi mengapa dia bisa bangkit dari antara orang? Nah, kalau dia bangkit dari antara orang, berarti dia ini tidak termasuk di dalam lingkup manusia. Lingkup siapa? Lingkup ilahi. Tapi kenyataan dia manusia. Siapakah dia? Kan gitu pertanyaan orangnya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 katakan bahwa dia adalah Firman. Ya, dikatakan di dalam Kolose 1:15 bahwa dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Juga dikatakan dalam Ibrani bahwa dia adalah kemuliaan Allah. Kata-kata yang seperti ini menunjuk pada artian bahwa Yesus itu memang Allah meskipun bukan Allah, tetapi dia adalah Firman yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Kalau dia Firman ada di dalam Allah, berarti dia satu esensi dengan Allah. Nah, kalau dia satu esensi dengan Allah, berarti dia satu kuasa, satu kemuliaan, satu kehendak dengan Allah. Jadi kalau demikian dia dapat dikatakan sebagai Allah meskipun bukan Allah itu sendiri, karena Allah siapa? Bapa. Ya, karena Allah itu Bapa. Makanya ketika dia bangkit dari antara orang mati, dikatakan dalam Lukas tadi, mereka suruh melihat tangannya, ya kan? Yang bekas kaku, suruh melihat lambungnya yang bekas ditusuk dengan tombak. Bahkan memberikan bukti bahwa dia ini telah bangkit. Apa yang ada padamu? Apa? Ada roti, ada ikan, terus dimakan. Berarti kalau demikian Yesus itu bukan hantu, ya kan? Yesus itu bukan memedi atau genderuwo, bukan. Tetapi dia adalah sosok Maha Tinggi, yaitu Firman yang menjelma dan bangkit dari antara orang. Berarti bangkitnya itu bukan bangkit hanya ilusi dan delusi, tapi betul-betul bangkit dan menggunakan tubuh yang mereka lihat. Bedanya apa? Tubuhnya mempunyai mutu atau nilai kekal, ya, mempunyai mutu dan nilai kekal. Wajahnya juga sama. Nanti kalau kita bangkit, saya melihat Mbak El, wajahnya seperti itu. Ya, melihat ibu yang lain, ya wajahnya seperti itu. Kalau bekas suami istrinya, ya memang itu bekas istriku. Ya kan gitu kan. Kenal dan tahu, tetapi dia sadar bahwa kehidupan nanti dalam nilai yang mulia dan kekal itu tidak kawin dan dikawinkan. Ya, ini pertanyaan Mbak Elis. Tidak kawin dan dikawinkan karena apa? Kehidupannya itu seperti malaikat. Ya. Jadi kalau demikian, saat ini kan tubuhnya di mana? Dikuburkan yang mati. Bagaimana orang kaya itu melihat Lazarus di pangkuan Abraham, sementara tidak punya mata?
Ya kan? Kan dikubur kan mata. Dia melihat tanpa mata, dia merasa tanpa hati, dia mengetahui tanpa otak. Jadi kalau demikian apa? Itu adalah keberadaan manusia yang bersifat roh. Maka di dalam kehidupan manusia ada dua dunia ya. Dunia roh dan dunia jasmani. Maka dikatakan bahwa manusia itu ada awal, tapi tidak ada akhir. Ada awal karena diciptakan. Tidak ada akhir karena ketika roh meninggalkan tubuh, roh itu masih hidup. Jadi kalau kita ke kubur, kira-kira orang tua kita tahu nggak kita datang? Kira-kira tahu nggak? Tanya sekarang, tahu nggak? Tahu kan dong. Ayo, tahu nggak Bu? Tahu nggak? Ya tahu. Saya berpikir iya mungkin tahu gitu. Nggak bisa. Ya tahu. Misalnya orang kaya yang mati bersama Lazarus, dia sadar bahwa ada punya saudara. Lazarus datang ke sana supaya bertobat dan tidak mengalami seperti aku. Iya yang itu. Ya kan? Iya saya pernah. Tahu. Ya. Makanya kalau kita tidak pernah berdoa untuk mereka sebagai gereja, maka dikatakan Mas Andre itu wong sokong. Aku mati tidak didoakan. Kan gitu kan? Itu orang tega ini gitu. Kalau dalam kata-kata seperti itu. Wong saya ini bukan tikus mati digelendang. Kan bukan. I'm a human being. Saya adalah manusia yang dikatakan sebagai mahkota dunia, mahkota penciptaan dan gambar Allah, lebih mulia dari ciptaan-ciptaan lain di luar manusia. Makanya Sang Sabda itu menjelma karena apa? Betapa mulianya manusia. Ya kan? Betapa agungnya manusia. Ya? Betapa adipannya manusia. Bahkan dikatakan bahwa manusia sebagai bak biji mata ilahi. Kenapa? Karena bisa memantulkan, merefleksikan hubungan Allah dalam diri sendiri yang bersifat tritunggal. Ya kan? Artinya apa? Artinya manusia itu sebagai sisi lain di luar Allah yang dapat merefleksikan sifat Allah di dalam kehidupan keseharian. Nah, kalau kita dikatakan merefleksikan sifat Allah dalam kehidupan keseharian, berarti cara berpikirnya adalah cara berpikir ilahi. Ya kan? Cara memandangnya adalah memandang ilahi. Hatinya adalah hati ilahi. Langkahnya adalah langkah ilahi. Kehendaknya adalah kehendak ilahi. Nah, kalau manusia jahat berarti sudah sakit dan tidak normal. Berarti normalnya manusia baik, mengasihi, memperhatikan, suka memberi, sabar menderita, taat, ya, dan tidak tegaan kepada orang lain. Nah, orang yang tidak tegaan berarti tidak mau membuli orang, tidak boleh gosip atau mencari kesalahan orang, tidak. Tapi yang diutamakan apa? Adalah merangkul dengan penuh kerinduan pada orang lain. Makanya Papa Raja menekankan bahwa dan Alkitab yang dikasih bukan hanya orang yang dapat mengasihi kita, tetapi yang dikasih musuh kita itu harus kita kasih. Ini dari hati ya.
Mungkin orang mengatakan, Romo ini sulit. Kan gitu kan? Iya. Romo ini tidak mungkin. Nah, inilah ujian kita. Mengapa kita mengasihi semua? Karena mereka itu juga kita. Karena apa? Satu esensi di dalam kemanusiaan. Atau satu hakikat dalam kemanusiaan. Dan itulah jati diri kita. Makanya kita katakan sebagai makhluk sosial, makhluk berbagi, dan citra Allah. Makanya orang pelit itu dosa. Dosa enggak? Dosa. Wong suka rasanya orang dosa enggak? Dosa. Dosa. Mencuri dosa enggak? Dosa. Pikiran-pikiran kotor itu yang Pikiran kotor juga dosa. Iya, semuanya sebenarnya. Jadi yang berpikir apa kehidupan kita adalah kehidupan yang memantulkan Allah. Memandang dengan kacamata Allah, berbicara dengan kacamata Allah, bertindak dengan kacamata Allah, dan bertindak dengan kacamata Allah. Makanya dikatakan di dalam Lukas 24 tadi, ya, ayat 36 baca di sana, ya. 30. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Apa? Memberi rahmat, ya kan? Memberi rahmat, memberi kesejukan di dalam kalbu para murid, ya kan? Nah, kita dikatakan sebagai gambar Allah atau sebagai tubuh Kristus melalui dicangkokkannya di dalam baptisan. Nah, kita kemanapun juga harus membawa damai. Kalau orang suka ribut itu dikatakan Kristen, ya tidak bisa. Ya kan, tidak bisa. Terus katakan, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Karena apa? Di dalam benak mereka, Yesus is dead. Mati. Ya, meninggal. Nah, ketika bangkit ya, siapa ini? Genderuwo atau wong mati? Itu kan gitu kan? Bagi orang di luar sana yang disalib itu Yudas katanya, Bang. Ya, jadi takut. Tetapi dikatakan kalau hantu itu punya tubuh enggak? Enggak, punya daging enggak? Enggak, punya darah enggak? Makanya dikatakan demikian. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Apa ragu-ragu di dalam hati kamu, ya, di dalam hati kamu, ya. Timbul keraguan di dalam hati kamu, lihatlah tanganku, ya, suruh melihat tangannya, ya, dan kakiku, aku sendirilah ini. Jadi aku bukan hantu, ya kan? Aku adalah sahabatmu, kata saudara sama. Aku adalah Tuhanmu, aku adalah pangeranmu. Tetapi dengan tubuh yang sudah bersifat abadi, mempunyai kualitas kekal. Nah, di sini kita dapat mengambil suatu prinsip. Nanti presbitera itu nanti wajahnya seperti presbitera itu, ya kan? Bu Helena juga seperti wajahnya seperti ini. Mbak Eli juga sama, nggak petot, nggak sama. Di sana kira-kira ada tumat nggak, Mas Andre?
Keluar rentah ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya manusia yang seger. Mungkin tambah mumpluk ya. Ya, ada mumpluknya, seger kok. Ya, loh tambah ayu, tambah ganteng. Karena apa? Karena mempunyai sifat dan kualitas abadi. Nggak tahu. Presbitera itu dulu adalah istrinya Romo Yohanes tahu, tetapi tahu bahwa posisinya sudah tidak seperti dulu, gitu. Apa? Posisinya adalah bak malah ek. Makanya nanti Mbak Elis tahu Mas Widi, that is my wife, my husband, kan gitu kan? But I cannot touch him. Tidak bisa menyentuh dia. Ya, nah, makanya dari sini itu bisa kita alami dan bisa kita lihat dalam penuh keindahan dan kebahagiaan dengan syarat kesucian hidup, ya, kemurnian hidup dan kelayakan hidup di hadapan Allah. Kita nanti bisa berteriak bersukacita karena kita ada di dalam Allah, tetapi orang yang di neraka gimana? Nah, gitu. Kenapa? Karena mereka menderita. Jadi keterpisahan dari Allah ini melebihi daripada penderitaan apapun. Dan itu dikatakan sebagai siksa neraka. Jadi kalau kita melihat mengenai ulat yang belatung yang seperti itu bukan berwujud dalam artian literal, tidak. Itu menunjuk pada penderitaan yang akan dialami oleh orang yang terpisah dari Allah. Maka saya katakan landasan ajaran harus benar. Penyembahan harus benar. Jadi kalau demikian ortodoks sebagai jaminan enggak? Label jadi orang ortodoks jadi jaminan masuk surga enggak? Ayo saya tanya sekarang. Kalau benar mungkin masuk, kalau enggak. Saya tanya labelnya ortodoks orang itu jaminan masuk surga enggak? Kalau Dan siapa kata dia enggak ngomong gitu. kalau pengajarannya salah mungkin enggak. Ya. Meskipun ortodok. Jadi yang menjadi jaminan itu bukan labelnya, Ya. tetapi mempraktekkan atau menerjemahkan 3O. Apa itu? Ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Jadi 3O ini adalah suatu sarana untuk menuju pada kesempurnaan, tapi 3O ini bukan kesempurnaan itu sendiri. Makanya jangan pernah berbangga, ortodok will be saved. No. Tapi moralmu, ya, kata-katamu, hatimu, itu menjadi jaminan untuk masuk surga. Artinya apa? Menyatu dengan Allah. Jadi surga itu bukan gedung, tapi bentuk penyatu tunggalan kita dengan Allah melalui siapa? Yesus. Jadi melihat Alkitab itu jangan dilihat surga, banyak orang kata surga itu masih gedung, ya kan? Nah disinilah fungsi daripada seorang imam itu mengerti tentang ajaran Alkitab dan menjadi narasumber terhadap umatnya untuk menjelaskan. Kalau imamnya plonga-plongo, ya repot. Makanya seorang imam itu harus learningan, orang yang belajar.
Nah, terus katakan juga ya, lihatlah tanganku, kakiku, dan sadarkan aku sendirilah ini. Ya, dan rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging, katakan ya. Hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Ya dilihat dari dalam dirinya apa? Punya tulang kan? Ya kan? Punya daging kan? Bisa diraba. Tapi tulang dan dagingnya dikatakan Yesus pada waktu bangkit itu mempunyai kualitas kekal. Nah kita juga mengalami situ nanti. Dan Yesus akan merupakan suatu embrio sekaligus sebagai garansi atau jaminan bahwa kita akan mengalami hal yang sama. Ya, mempunyai hal yang sama. Terus katakan juga, ya, sambil berkata demikian, yang berdatangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya, ya, dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ditakoni makanan untuk membuktikan. Atau di sini katakan ya, katakan. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng dulu, ada ikan goreng juga ya. Ya, memberikan ikan goreng dan dimakan. Berarti kalau demikian pada waktu bangkit itu bukan bangkit awang-awang atau khayalan, tapi memang bangkit tubuhnya ini. Mempunyai daging, mempunyai tulang, mempunyai darah, tapi keberadaan yang sudah dimuliakan. Ya, keberadaan dimakanlah ikan goreng tadi. Bukan ikan apa ya, ikan lele atau ikan foto atau apa? Kan gitu kan? Ya, akan mujair juga mungkin. Tapi bentuknya lagi lebih manis loh. Ya kan? Lebih manis seperti itu. Coba kalau kita lihat juga, ya, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka, makan. Berarti bukan hantu ya, untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu. Terus ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis dalam kitab suci, Taurat, dan kitab nabi-nabi dan Mazmur. Jadi apa yang terjadi dalam Yesus adalah merupakan penggenapan, fulfillment of nubuatan. Ya kan? Adalah pemenuhan daripada nubuatan. Ya, kalau begitu dikatakan bahwa memang Yesus ini adalah merupakan suatu wahyu khusus sebagai penggenapan wahyu umum di dalam apa? Perjanjian lama. Ya, dengan demikian bangkitnya Yesus antara orang mati ini membongkar keraguan-keraguan daripada orang Yahudi, ya, tentang bahwa bagaimana Yesus itu manusia bisa bangkit. Nah, bangkitnya Yesus ini menunjuk pertama dia adalah Allah. Yang kedua, setan telah dihancurkan karena tidak bisa merangkai atau memenjara Yesus. Bahkan tertipu di dalam kitab-kitab Paskah. Penipu telah tertipu. Ya, karena apa? Karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Makanya kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu adalah dikatakan sebagai the foundation of faith, atau pondasi atau dasar iman. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, dikatakan sia-sia. Ya, karena itu Yesus kita pegang.
Karena Yesus ini adalah garansi keselamatan kita, the guarantee of our salvation. Ya kan? Nah, Yesus yang mana? Katakan. Yesus yang diilhamkan oleh Allah dan diajarkan di dalam gereja. Makanya untuk membaca kitab suci harus ada tuntunan siapa? Imam yang bagaimana? Imam yang belajar. Ya, kalau imamnya lola-lolo, jemaatnya ya lola-lolo. Ya, nggak tahu apa-apa, pokoknya sembahyang dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa pada Tuhan. Ditanya apa itu? Nah, kalau seperti itu ya jadi orang kotor yang bagaimana? Makanya antara imam dan umat harus pintar supaya kalau ada ajaran yang gak benar, hati nurani gereja sadar bahwa itu tidak benar. Nah, bagaimana itu bisa tahu? Makanya imam harus mengajar terus-menerus di dalam hidup umat sehingga umat mempunyai keteguhan dan tidak cepat rontok dengan masuknya ajaran-ajaran di dalam kalbu kita. Jadi sebagai suatu prinsip yang dapat kita lihat di sini adalah kebangkitan Kristus adalah merupakan suatu pondasi kekuatan kita. Kebangkitan Kristus adalah merupakan jaminan bangkitnya kita dari antara orang mati sebagaimana Kristus. Yang ketiga, karena itu tetaplah berdiri tegak di dalam kebenaran seperti yang diajarkan oleh gereja di dalam kehidupan kita keseharian. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah melihat kebangkitan Kristus, marilah kita menyembah Tuhan Yesus yang Kudus, satu-satunya tanpa dosa. Kami menghormati salib-Mu ya Kristus serta memuji dan memuliakan kebangkitan-Mu yang kudus. Olah Allah kami, dan kami tahu bahwa tidak ada yang lain selain Engkau. Dan kami berseru memanggil nama-Mu. Marilah hai semua umat beriman, marilah kita menghormati kebangkitan Kristus yang kudus, karena melalui salib sukacita kebangkitan Kristus yang kudus, karena melalui salib sukacita datang ke seluruh dunia. Terberkatilah Engkau ya Tuhan. Mari kita memuji kebangkitan-Nya, karena dengan penderitaan-Nya di atas salib bagi kita, Dia telah menghancurkan kematian dengan kematian. Kasihanilah aku ya Allah, menurut belas kasih-Mu yang besar. Hapuskanlah pelanggaran-Ku menurut pengasihan-Mu yang melimpah. Basuhlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan taikkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dan dosaku senantiasa jadi hadapanku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang jahat di hadapanmu. Maka Engkau memang benar dalam perkataanmu, dan perkataanmu nampak dalam penghakimanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau mengasihi kebenaran, dan Engkau menyingkapkan hikmat-Mu yang rahasia dan tersembunyi kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Kuatlah aku mendengar. Kuatlah aku mendengar kelegaan dan sukacita. Tulang-tulang yang menderita bersorak-sorak. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku taat ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan Roh yang benar. Janganlah mengusir aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku.
Kembalikanlah padaku sukacita karena keselamatan yang daripadamu. Tegakkanlah aku dengan tuntunan rohmu. Maka aku akan mengajarkan kepada orang-orang yang menyimpang dari jalanmu, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari utang, darayalah Allah keselamatanku, yang didakwakan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan kepujianmu. Apabila Engkau menginginkan korban sembelihan, aku akan mempersembahkannya, tetapi Engkau tidak berkenan kepadanya. Korban sembelihan kepada Allah ialah roh yang hancur, hati yang remuk dan hina, tidak akan Allah pandang hina. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka Engkau akan berkenan pada korban yang benar, korban sembah dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan di atas mezbahmu kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, melalui permohonan para rasulnya yang Maha Kasih. Hapuskanlah dosa-dosaku yang banyak sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Melalui permohonan Sang Theotokos yang Maha Kasih, hapuskanlah dosa-dosaku yang banyak. Kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami menurut belas kasihanmu yang besar dan sesuai dengan pengasihanmu yang besar. Hapuskanlah segala pelanggaranku. Yesus telah bangkit dari kuburan seperti apa yang telah Ia sabdakan. Ia telah memberikan hidup yang kekal dan belas kasihan yang melimpah. Melalui pengasihan dan belas kasihan manusia dari Anak yang tunggal yang dengan yang kau dipuji bersama dengan Rohmu yang maha baik, maha pusat dan memberi hidup sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Sambil berpuas dan juga sang terang marilah kita hormati dan kita sanjung di dalam situ. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Juru Selamatku. Lebih berhormat dari kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sampai engkau junjung tinggi. Dia telah memperhatikan perjalanannya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lebih berhormat dari kerubim yang tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau ku junjung tinggi. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang takut akan Dia. Lebih berhormat dari kerubim yang tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau ku junjung tinggi. Dia memuliakan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Lebih berhormat dari kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau ku junjung tinggi. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Lebih terhormat dari kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari
serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Kaulah Sang Theotokos, Engkau kujunjung tinggi. Dia menolong Israel banyak karena yang mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak berbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Kaulah Sang Theotokos, Engkau kujunjung tinggi. Ya Bunda yang tak pernah mengenal laki-laki, yang telah mengandung tanpa mengalami cacat celah, memberikan daging kepada Sang Firman yang menciptakan. Bunda Allah Sang Perawan, penerima dari yang tak dapat dikandung, tempat tinggal dari Penciptamu yang maha tak terbatas. Engkau kami junjung tinggi. Salam ya Ibu, kebanggaan kaum perawan, juga kaum ibu, karena setiap mulut yang lancar dan fasih tak dapat meninggikan kau dengan semestinya. Setiap pikiran silau di dalam mencoba mengerti pembelajaranmu. Oleh karenanya dengan satu suara kami memuliakanmu. Lagi sekali lagi, dengan damai sejahtera mari kita berdoa pada Tuhan. Tolonglah selamatkan kasih dan buah kami Allah dengan rahmat-Mu. Kasihanilah. Suci berkati mulia Sang Theotokos, selamat dengan segala tolong suci. Baik kita mengatakan kasih selama dan dengan selamat kita pada Kristus Allah kita. Karena segala kuasa di surga memuji-Mu dan menyampaikan kemuliaan padamu. Kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Kudus, karena selalu serta sepanjang segala abad. Kuduslah Tuhan Allah kita, kuduslah Tuhan Allah kita, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah di bawah kaki-Nya, karena Dia kudus. Kuduslah Tuhan Allah kita. Karena segala yang bernafas memuji Tuhan, pujilah Tuhan dari surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Kepadamu ya Allah segala pujian, biarlah para malaikat memuji Dia, biarlah bala tentara memuji Dia. Kepadamu ya Allah segala pujian, sungguh amat terberkatilah Engkau ya Sang Perawan Theotokos, karena oleh Dia yang mengambil daging darimu, alam maut telah ditawan. Alam dipanggil dari antara orang mati, dan kutukan disingkirkan. Hawa dilepaskan dan maut dibuat mati, dan kami diberi hidup.
Karenanya kami berseru keras dalam pujian, terpujilah Engkau ya Kristus Allah kami, yang telah sedemikian berkenan kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu yang telah menunjukkan kami terang. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai di atas bumi bagi orang yang berkenan. Kami memujimu, kami memberkatimu, kami menyembahmu, kami memuliakanmu, kami bersyukur padamu atas kemuliaan-Mu yang agung. Ya Tuhan Sang Raja Allah surgawi, Sang Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Sang Putra yang Tunggal dan Sang Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah yang melenyapkan dosa-dosa dunia, kasihanilah kami, Engkau yang melenyapkan dosa-dosa dunia. Terimalah permohonan kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkau saja yang kudus, Engkau saja Tuhan Yesus Kristus, dalam kemuliaan Allah Sang Bapa. Amin. Setiap hari aku akan memberkati-Mu dan memuji nama-Mu sampai kekal sepanjang segala abad. Jagailah ya Tuhan, peliharalah kami hari ini agar tanpa dosa. Terberkatilah Engkau ya Tuhan, Allah dari Bapa leluhur kami. Biarlah dipuji dan memuliakan nama-Mu selamanya. Amin. Biarlah belas kasih-Mu turun atas kami ya Tuhan, sebagaimana kami menaruh harapan kami kepadamu. Terberkatilah Engkau ya Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Terberkatilah Engkau ya Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Terberkatilah Engkau ya Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Tuhan, Engkau telah menjadi tempat pengungsian kami dari keturunan sampai keturunan. Aku berkata ya Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah jiwaku, karena aku tak berdosa terhadap-Mu. Ya Tuhan, kepadamu aku telah membawa lari diriku. Ajarlah aku menurut kehendak-Mu, karena Engkaulah Allahku. Karena Engkaulah sumber terang, dan di dalam terang-Mu kami akan melihat terang. Ulurkanlah belas kasih-Mu pada mereka yang mengenal-Mu. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Hari ini keselamatan telah datang di dunia. Marilah kita menyanyikan pujian bagi Dia yang telah bangkit penulis hidup kita. Sebab Dia telah menghancurkan kematian dengan kematian dan mengaruniakan kepada kita kemenangan dan belas kasihan yang besar. Kami memanggil Engkau, hai Engkau yang penuh rahmat, Cakrawala, sebab Engkau telah memberikan terbitnya sang surya kebenaran, Taman Eden, sebab Engkau telah melahirkan pohon petak binasaan,
Perawan Kaspa engkau telah tinggal tanpa cacat. Ibu Kau seorang ibu yang murni, yang menggendong di atas lengannya seorang anak yang adalah Allah dari semua. Mohonkanlah kepadanya bagi keselamatan jiwa kami. Biarlah jalanku lurus menurut kefirman-Mu, dan jangan sampai dosa menguasai aku. Selamatkanlah aku dari tipu daya manusia, dan aku akan memelihara perintah-perintah-Mu. Biarlah wajah-Mu bersinar atas hamba-Mu, dan ajarkanlah aku perintah-perintah-Mu. Biarlah mulutku dipenuhi dengan pujian, dan biarlah aku menyanyikan kemuliaan dan kehebatan-Mu sepanjang hari. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Bapa, Maha Kudus, kasihanlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Bapa, Maha Kudus, kasihanlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Bapa, Maha Kudus, kasihanlah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala kami. Ya Sang Tunggal Maha Kudus, kasihanlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah kesalahan kami. Ya Sang Maha Suci, bimbinglah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Kerajaan kuasa mulia Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Yang Kau yang ada setiap waktu dan setiap jam, yang disembah dan dimuliakan baik di surga dan di bumi. Ya Kristus Allah, panjang sabar, penuh pengampunan dan belas kasih, yang mengasihi orang saleh dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang keraskan oleh dosa, dan yang memanggil semua orang kepada keselamatan melalui janji tentang hal baik di masa yang akan datang. Lakukanlah yang sama ya Tuhan. Terimalah doa-doa kami pada jam ini, dan pimpinlah kehidupan kami menurut perintah-perintah-Mu. Kuduskanlah jiwa kami, bersihkanlah angan kami. Lepaskanlah kami dari segala malapetaka, bencana dan kesusahan. Lindungilah kami dengan malaikat-Mu yang kudus, agar kami selalu dijaga oleh mereka. Boleh kiranya kami mencapai kepenuhan iman dan pemahaman akan kemuliaan yang tak terjangkau oleh akal. Karena Engkau terberkati sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Lebih terhormat dari kerubin, dan tak tersanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Kaulah Sang Theotokos, anakku junjung tinggi. Dalam nama Tuhan yang mengucapkanlah berkat. Kiranya Allah berbelas kasih pada kita dharma, memberkati kita, kiranya Dia menunjukkan terang wajahnya pada kita dan mengasihani kita. Amin. Ya Kristus, terang kebenaran yang menyinari dan menyucikan setiap manusia yang telah datang ke dalam dunia, biarlah terang dari wajah-Mu menjadi tanda bagi kami, agar di dalamnya kami melihat cahaya yang tak terlukiskan. Pimpinlah langkah kami ke jalan yang benar untuk terus menjaga perintah-perintah-Mu melalui doa permohonan Ibu-Mu yang suci dan semua orang suci. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Roh, mengucapkanlah berkat. Kiranya Kristus Allah kita yang benar, melalui doa permohonan dari Ibunya yang tersuci dan murni, melalui doa permohonan Jana Suci Dimitrius, doa permohonan para leluhur Kristus, doa permohonan dari leluhur Kristus kakek Abdana, doa permohonan Jana Suci Vladimir Kiril yang kita peringati hari ini, kata doa serta semua orang suci. Kasihlah kami dan selamatkan kami, karena Engkau adalah baik dan mengasihi manusia. Melalui doa-doa Bapa suci yang salah kami, kasihanilah dan selamatkanlah kami. Amin.